Bayangkan Anda membawa pasien kritis ke IGD rumah sakit pemerintah. Yang keadaannya biasanya penuh sesak ya? Ya, persis. Ruangannya penuh. Apakah negara membiarkan pasien itu terlantar di jalan? Tidak kan? Secara aturan, negara wajib menanggungnya di rumah sakit terdekat, sekalipun itu swasta. Betul. Tapi anehnya, logika fundamental ini tiba-tiba menguap begitu saja ketika kita berbicara tentang hak pendidikan dasar anak-anak kita. Disinilah area abu-abunya mulai muncul ya. Kebijakan publik, apalagi soal postur anggaran pendidikan, itu tidak sehitam putih itu. Justru kompleksitas itu yang kita bedah hari ini. Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 PUU Romawi 22 tahun 2024 tentang tafsir wajib belajar pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Pertanyaan sentralnya sangat lugas kan? Apakah mandat konstitusi mengharuskan negara mengambil alih seluruh pembiayaan sekolah swasta secara merata, atau realitas fiskal menuntut pendekatan subsidi yang lebih tersegmen? Tepat. Dan posisi saya di sini cukup jelas. Alokasi 20% APBN kita itu sepenuhnya memadai untuk menggratiskan pendidikan dasar di negeri maupun swasta. Asalkan, dan ini kuncinya, kita merombak total cara kita mengelola uang negara. Dan dari sudut pandang saya, memaksakan penggratisan total sekolah swasta secara struktural itu sangat problematik. Itu hampir mustahil secara fiskal tanpa merusak kemandirian ekosistem swasta itu sendiri. Oke, coba kita lihat realitas sistem zonasi saat ini. Gugatan dari JPII dan para orang tua murid ini kan muncul dari keputusasaan yang nyata. Ya, saya sepakat ada keputusasaan di sana. Anak-anak dari keluarga tidak mampu itu terlempar ke sekolah swasta, murni karena kuota sekolah negeri habis. Lalu mereka dipaksa membayar iuran untuk sebuah program yang, undang-undang sebut dengan jelas sebagai wajib belajar. Benar, tapi Bukankah ini menciptakan sistem kasta? Yang beruntung masuk negeri dapat gratis, sementara yang miskin malah terbebani biaya swasta. tunggu dulu. Mengasumsikan bahwa negara benar-benar lepas tangan dan menelantarkan mereka itu kesimpulan yang keliru menurut saya. Tapi biayanya kan tidak tertutup penuh. Memang, tapi negara sudah hadir lewat dana bantuan operasional sekolah atau BOS, juga program Indonesia Pintar. Masalahnya begini, menuntut negara menanggung seluruh biaya sekolah swasta, itu mengabaikan fakta lapangan yang ada. Fakta lapangan seperti apa maksud Anda? Banyak orang tua kelas menengah ke atas yang secara sadar memilih swasta, entah demi kurikulum internasional atau nilai agama spesifik. Itu murni preferensi, bukan karena terlempar sistem zonasi. Tentu, untuk sekolah elit komersial saya setuju itu preferensi. Tapi Anda tidak bisa menyalahkan pasien jika rumah sakitnya kepenuhan kan? Analogi rumah sakit lagi ya. Iya, karena kita bicara tentang madrasah di pinggiran atau sekolah-sekolah swasta kecil yang justru jadi penyelamat. Negara absen membangun gedung sekolah di daerah tersebut, makanya mereka masuk swasta. Dan konstitusi kita di pasal 31 tidak memberi syarat gratis asal diterima di gedung milik pemerintah. Maaf, tetapi saya sama sekali tidak sependapat dengan penerapan logika itu secara pukul rata, biar saya jelaskan alasannya. Silahkan. Saya paham sentimen keadilannya, tapi mari kita turun dari awan filosofis ke realitas nyata APBD kita. Membiayai penuh sekolah swasta kecil ini yang intinya berarti negara harus menggaji guru-guru swasta setara ASN. Itu punya risiko sistemik yang luar biasa. Risiko secara anggaran. Iya. Tahukah Anda rata-rata berapa sisa anggaran daerah setelah dipotong gaji pegawai dan operasional rutin saat ini? Angkanya cukup kecil kan? Hanya 14%. Astaga, hanya 14% untuk inovasi dan pembangunan. Tepat sekali. Cuma 14%. Praktis ruang untuk perbaikan kurikulum, lalu pelatihan guru, atau perbaikan fasilitas itu sudah mati suri. Kalau beban gaji seluruh guru swasta juga ditimpakan ke negara, sistem fiskal daerah akan kolaps seketika. Maksudnya status quo dari pusat? Betul, masalah utamanya bukan pada kurangnya uang, melainkan postur anggaran pusat yang berantakan. Kita punya anggaran pendidikan raksasa, 665 triliun rupiah tahun ini. Itu 20% dari APBN murni. Betul, angkanya memang terdengar fantastis di atas kertas. Tapi berdasar paparan kementerian di persidangan kemarin, 81% dari anggaran pendidikan dasar itu murni tersedot untuk belanja personalia, gaji guru ASN. Iya, itu fakta yang diungkap di persidangan. Proyeksinya, pemerintah butuh tambahan 354 triliun lagi hanya untuk menggratiskan swasta. Uangnya dari mana? Uangnya ada di titik buta yang dibiarkan pemerintah selama ini. Titik buta di bagian mana? Anda tahu kenapa ada 126 perguruan tinggi kementerian lain, seperti Akademi Kepolisian, Sekolah Tinggi Intelijen, atau Sekolah Kedinasan Non-Pendidikan, yang ikut menyedot triliunan rupiah dari fungsi pendidikan ini? Ya, logika pemerintah, itu kan bagian dari pengembangan SDM nasional juga. Bukan, secara struktural itu adalah akal-akalan birokrasi. Pemerintah sebenarnya kesulitan menyerap target wajib 20% APBN secara efisien. Oh, jadi sekedar untuk memenuhi kuota? Tepat sekali. Agar kuota konstitusi itu terpenuhi di atas kertas, mereka memarkir dana puluhan triliun di Kementerian Non-Pendidikan dan membiarkan 47,3 triliun lainnya mengendap sebagai dana cadangan tak bertuan. Wow, 47 triliun mengendap.
Ya, kalau kebocoran ini disumbat dan dananya dikembalikan fokus ke pendidikan dasar, kita tidak perlu pusing memikirkan APBD daerah yang cekak untuk menggaji guru swasta. Logikanya masuk akal secara matematis, tapi ada dimensi operasional lain yang Anda lewatkan di sini. Apa itu? Katakanlah uangnya tiba-tiba ada, dan negara menggaji penuh guru swasta. Dampaknya, negara akan otomatis memegang kendali atas rekrutmen, lalu penempatan, dan pemberhentian mereka. Ya, tentu ada penyesuaian regulasi. Tapi yayasan swasta akan kehilangan independensinya. Esensi mengapa sekolah swasta itu didirikan untuk otonomi metode belajar dan nilai kelembagaan itu akan hilang tergerus birokrasi negara. Itu kekhawatiran yang valid. Tapi amar pertimbangan Hakim MK sebenarnya sudah mengunci hal tersebut. Inilah inti dari putusan yang menurut saya sangat revolusioner dan sering terlewat. Bagian mana yang Anda maksud? MK tidak menyuruh pemerintah mengambil alih yayasan. MK memerintahkan pergeseran paradigma tentang beban pembuktian. Beban pembuktian seperti apa? Sebelumnya, rakyat miskin yang harus memohon dan mencari sekolah gratis. Sekarang, default atau standar bakunya dibalik. Negara wajib mendanai pendidikan anak tersebut dimanapun ia bersekolah. Itu poin yang menarik, meskipun saya akan merumuskannya dengan cara yang berbeda. Biar saya perjelas pembacaan saya atas amar putusan itu. Silakan. MK sangat menyadari keabsurdan menuntut negara menggratiskan sekolah swasta elit, makanya putusan itu menekankan pada satu frasa kunci, yaitu kebijakan afirmatif. Benar, kebijakan afirmatif. Tapi perhatikan mekanisme pengecualiannya sekarang. Negara harus menanggung biaya anak tersebut, kecuali sekolah swasta komersial itu secara eksplisit menolak bantuan negara. Demi menjaga otonomi penuh mereka, kan? Betul sekali. Jadi pengecualiannya ada pada sekolah elit yang menolak didanai, sementara jaring pengaman standar dari negara tetap berlaku untuk sisanya. Saya melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Justru penekanan MK pada frasa kebijakan afirmatif itu memvalidasi perlunya kewarasan fiskal tadi. Kewarasan fiskal yang bagaimana? Negara diamanatkan untuk secara presisi menyelamatkan siswa miskin di swasta melalui subsidi spesifik. Subsidi yang disesuaikan dengan kebutuhan real, bukan dipukul rata. Jadi tidak semua harus dibiayai 100%? Ya, mengapa? Karena pendekatan pukul rata tidak hanya mustahil secara finansial, seperti yang kita bahas di awal, tapi juga bisa merusak model ekosistem swasta itu sendiri. Bantuan negara harus proporsional dan tersegmen. Dari diskursus kita hari ini, buat saya satu hal menjadi sangat jelas. Putusan MK ini membuktikan bahwa cara kita mendesain APBN dan APBD secara historis telah gagal. Gagal memprioritaskan pendidikan dasar. Gagal memprioritaskan pendidikan dasar yang berkeadilan. Mengubah struktur anggaran, membersihkan triliunan dana yang terparkir di kementerian lain, itu bukan lagi sekedar opsi teknis, ini keharusan mutlak. Saya bisa memahami argumen itu. Membiarkan warga kelas bawah terjerat beban finansial demi pendidikan dasar, itu adalah kegagalan kita memenuhi janji konstitusi. Dan dari sisi eksekusinya, kita harus tetap realistis. Bahwa pendekatan subsidi afirmatif yang terukur adalah satu-satunya jalan agar APBN tidak jebol dan mutu swasta tetap terjaga. Tentu, realisme fiskal tetap penting. Warga berpenghasilan rendah yang tertolak oleh sistem zonasi negeri, Harus segera dilindungi. betul, tanpa penundaan. Mereka harus mendapatkan perlindungan finansial penuh dari negara di institusi swasta manapun mereka terpaksa tertampung. Karena pada akhirnya, menyeimbangkan idealisme UUD 1945 dengan realitas anggaran itu menuntut lebih dari sekedar pergeseran pos pengeluaran di atas kertas. Melainkan komitmen politik kan? Iya, ia menuntut kejujuran data dan komitmen politik yang sungguh-sungguh. Mengingat kembali metafora kita di awal, memastikan setiap pasien mendapat perawatan saat bangsal publik penuh bukanlah sekedar soal menghitung sisa uang kas daerah. Melainkan soal menyelamatkan nyawa, atau dalam hal ini, masa depan. Benar sekali. Ini soal memastikan sistem yang ada bekerja untuk melindungi mereka yang paling rentan. Kami menyisakan pemikiran ini bagi Anda semua untuk terus dikaji secara kritis. Terima kasih telah mengeksplorasi ragam perspektif ini bersama kami di The Debate.